Selain membawa kami ke kebun tempat pembudidayaan kelulut, Pak Syahbani juga mengajak kami untuk melihat proses memuai madu kelulut yang berlokasi di rumah beliau. Oke, permisa Ragam Tabalong. Setelah kita tadi melihat tempat perkembangbiakan punya Pak Syahbani di Desa Lok Batu, Kecamatan Harwai, Kabupaten Tabalong, sekarang kita berada di rumah Pak Syahbani. Di sini tempat memuainya, cara memanennya nanti kita melihat di rumah Pak Syahbani. Tepatnya di rumah Pak Syahbani yaitu Citra Tanjung Asri, di atas ini mungkin Gunung Batu ya, tepatnya di Gunung Batu, Mabuun. Nah, kita akan melihat proses pemuaian dan pemanenan madu kelulut itu sendiri. Sehingga kita langsung ke rumah beliau kan ya dengan alat. Sebelum menuju sarang koloni yang siap dipanen, Pak Syahbani menunjukkan alat untuk memuai madu kelulut. Alat ini berfungsi untuk menyedot madu dari sarangnya. Alat penyedot terbilang sederhana dan dimodifikasi sedemikian rupa hingga sesuai dengan peruntukannya. Ya, ini pemirsa Ragam Tabalong, ini peralatan beliau untuk menyedot madu. Ini alat pumpnya Pak ya. Pakai aki memang sudah motor pemutahan dia. Jadi inilah yang kita pakai untuk melakukan penyedotan terhadap madu kelulut tadi. Itu nanti kita saksikan aja langsung. Kenapa kita pakai ini? Supaya kantongnya tidak rusak dan dia akan lebih cepat madu berikutnya akan naik lagi timbang dengan menggunakan tangan. Ya. Memuai madu dengan cara disedot memang membantu Pak Syahbani. Selain memudahkan, dengan cara seperti ini madu lebih higienis serta tidak terlalu merusak sarang kelulut, sehingga proses pemulihan sarang pun bisa dilakukan koloni kelulut dengan cepat. Nah, sekarang kita lihat di sini Pak. Ini madu kelulut jenis Thoracica atau dalam istilah lain yang namanya master kelulut. Oh, master kelulut. Ini bismillahirrahmanirrahim. Ini agak turun ya Pak. Padahal kemarin sudah penuh. Ya. Karena ada terganggu, makanya orang ini agak sensitif ketimbang yang lain. Ya. Ini bisa menyengat Pak. Bisa tapi enggak sengatannya enggak terlalu. Ya. Mungkin nanti kita bantu sama Pak Haris ya, melobang ini Pak. Ya. Ya, misal Ragam Tabalong, saya mencoba untuk menyedot. Ini rupanya seperti ini caranya, di lubang juga sedikit. Kemudian kita masukkan alatnya dan dia akan mengisap secara otomatis. Ya. Nah, ini naik bisa madu-madunya masuk. Ini butuh berapa lama Pak setelah dipanen ini dia memulihkan lagi seperti asal? Nah, ini tergantung koloninya dan tergantung asupan yang makanan yang dia dapatkan. Ya. Maka dari itu, kalau kita mau ingin memelihara dan membudidayakan, kita harus tahu dulu lokasinya ya. Lokasinya. Areanya di mana, apa banyak asupan makanannya atau tidak. Ya. Nah, kalau daerah perkotaan agak susah dia. Makanya dari itu kita di sini hanya sebagai sampel karena makanannya tidak terlalu banyak, sehingga di sini aja yang kita ambil cuma satu. Ini. Kayaknya mengasihkan ini Pak ya. Sedot-sedot seperti ini mengasihkan ini. Coba ngambil madunya. Jadi kalau pakai ini dia cepat naiknya madu ketimbang. Dulu Pak sebelum ada alat ini Pak, dulu bagaimana cara Bapak ya, mengambil? Manual Pak ya, manual. dihiris-hiris mungkin Pak ya. Oh ya. Sehingga rusak ininya. Kerangka ininya rusak. Kerangka di apa? Propolisnya. Propolisnya Pak ya. Ini yang namanya propolis. Oh, propolis itu ini seperti ini. Nah, Propolis. Jadi pertama dulu dia bikin propolis, setelah dia bikin propolis baru dia membuat biopulin. Nah, setelah biopulin itulah yang diubahnya dan difermentasikan menjadi madu. Madunya Pak ya. 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 Nah, ini bisa kalau kita mau lihat ini. Oh, ini sarangnya ini. Wah, ini yang lebih banyaknya ini. Wah, ini buset. Wah. Ini
Dan satu sarang ini kira-kira Pak berapa liter menghasilkannya Pak? Kalau sebenarnya nih hampir 1 literan. 1 literan Pak ya? Oh 1 liter. Ya, ini saya sudah mencoba pemirsa menyedotnya, akan saya coba ya. Jadi Pak. Nah mereka diusik juga katanya tidak terlalu agresif. Bismillah. Asam ya. Rasanya masih natural, masih alami, masih asam. Mungkin nanti dicoba fermentasi sekali lagi katanya, disaring. Nah, walaupun kita pakai itu masih ada juga Ya, kotoran-kotoran yang biopolinnya ya. biopolinnya Pak ya. Nah, setelah tersaring, berarti kan kita akan melakukan pemindahan ke dalam sebuah botol kecil yang sudah siap untuk Pasarkan Pak ya. dipasarkan. Oh ini botol terakhir sudah, prosesnya sudah Iya. selesai Pak ya. Dan ini ukurannya 140 ml. 10 ml. Itulah caranya kita melakukan proses penyaringannya. Nah, pemirsa, Ragam Tabalong tahu mengapa madu kelulut dipercaya memiliki khasiat lebih tinggi dibanding madu yang dihasilkan lebah? Itu karena madu kelulut tersimpan di dalam kantung yang terbuat dari propolis yang dihasilkan oleh kelulut. Sehingga madu kelulut mengandung propolis dan bee pollen yang menyatu secara alami. Itu juga menjadi sebab mengapa madu kelulut berwarna agak kemerahan atau kecoklatan, bahkan kadang berwarna coklat gelap, yang berasal dari warna propolis kelulut. Propolis sendiri terbentuk dari air liur kelulut yang berfungsi untuk melindungi sarang baik dari bakteri maupun serangga pemangsa dari luar. Sedangkan bagi manusia, propolis juga memiliki banyak manfaat. Salah satunya digunakan dalam dunia pengobatan maupun kosmetik. Selain itu, produk utama madu kelulut memiliki segudang manfaat. Ya. Kalau boleh tahu Pak, khasiatnya ini Pak seperti apa khasiatnya? Jadi khasiatnya ini sebenarnya banyak ya. Yang pertama, dia akan menormalkan. Artinya kalau darahnya rendah akan naik. Kalau dia kalau dia tinggi menurunkan. Kalau dia rendah menaikkan. Pak ya. Kemudian juga ini akan banyak mengandung antibodi. Antibodi. Pertama, menjaga daya tahan tubuh, Stamina Pak ya. menjaga stamina. Dan makanya kalau kita buka saja di Google atau mana aja, itu dia akan bisa menjelaskan bagaimana manfaat madu kelulut. Yang jelas madu kelulut itu pertama dia akan mengobati penyakit seperti diabetes, jantung, mah, orang yang susah tidur, atau dalam istilah lain itu nama insomnia. Jadi kalau orang susah tidur, minum saja sebelumnya 1 atau 2 sendok, insya Allah tidurnya akan menjadi berkualitas. Normalnya sehari berapa Pak untuk konsumsinya Pak? Nah, karena ini sifatnya ya, tidak ada sebenarnya ukuran yang baik itu ya Pak. Jadi tergantung kita, ada yang kawan itu bisa 1 hari habis ada. 1 botol ini Pak? Ya ada. 1 hari botol. Ada dia. Kawan-kawan saya yang memang dia pekerja gitu ya. Tapi ada dampaknya Pak ya? Dampaknya cuman kepanasan aja dia, panas aja. Oh iya. Kalau minum ini kita paling 5 menit 10 menit sudah ada reaksi. Ya, sudah merasa kita ada reaksi dari hasil madunya itu. Madunya ini Pak. Nah, ketimbang yang kalau madu lebah biasa itu agak lambat sedikit. Agak lambat ya. Selain berwarna lebih gelap, madu kelulut juga agak cair dan berasa asam. Menurut Pak Syahbani yang hampir setahun membudidayakan kelulut, madu akan melimpah ketika di musim penghujan, karena asupan makanan kelulut berupa nektar bunga banyak tersedia di musim penghujan.
Untuk modal awalnya Pak, usaha ini Bapak bagaimana modal awal? Sebenarnya modal awal pertama modalnya adalah Semangatnya dulu Pak ya? semangatnya dulu. Artinya kita sudah punya semangat untuk memelihara itu. Pertama kita dulu cari ke hutan, Iya. kayak apa, di mana. Pertama modalnya ada kemauan, terus kita mau belajar dulu Pak ya. Iya. Itu yang pertama, belajar ke orang lain dulu. Nah baru kita setelah tahu itu bisa menentukan berapa modal yang kita punya. Iya. Bisa saja satu persatu kan. Saya juga pertama cuman ada 2 sarang, ketemu yang tertebang lagi. Jadi tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya sebenarnya. Paling kita kalau mau modal beli sinso itu. Karena untuk menebang pohon adalah menggunakan sinso kita. Iya. Nah itu modal yang agak besar itu. Yang lainnya cuma modal tenaga. Tenaga. Iya. Jadi tidak terlalu banyak sebenarnya modal yang kita lakukan itu. Nah, kalau kita menggunakan orang lain, tentunya kita akan menggunakan banyak biaya. Banyak biaya Pak ya? Itu saja sebenarnya. Ya, kalau terlalu banyak biaya, nanti harganya juga akan terlalu tinggi kan. Untuk yang misalnya ada orang yang tertarik dengan seperti ini Pak, apa bisa belajar? Bisa belajar kita, dan bahkan kita sekarang mau kerjasama dengan ada sekolah adiwiyata Pak. Oh, sekolah adiwiyata. Sebetulnya ada Cakung kan. Oh, enggak. Nah, SDN Cakung itu kita akan mencoba kerjasama dengan SD tersebut, karena dia termasuk adiwiyata, kita ingin membantu sekolah itu supaya bisa mengharumkan nama Tabalong. Iya. Ya, karena itu nanti ada life skill-nya dia. Oh, life skill-nya Pak ya. Nah, bagi anak-anak kan dia yang punya keterampilan hidup, Iya. bisa ada income bagi dia. Iya. Harga pasaran madu kelulut pun sedikit lebih mahal jika dibanding madu lebah. Harga madu kelulut ini dijual Rp60.000 per 100 ml. Hingga jika diakumulasikan, harga per liter madu kelulut mencapai Rp600.000. Selama ini Syahbani hanya memasarkan produknya melalui mulut ke mulut saja. Harga pasaran madu kelulut terbilang mahal. Hasilnya pun dipercaya memiliki banyak manfaat. Pembudidayaan tidak memerlukan banyak modal, hanya diperlukan ketelatenan dan konsistensi yang tinggi dalam menjalankan usaha budidaya kelulut. Usaha ini termasuk usaha yang menggiurkan. Semoga cerita mengenai usaha yang dijalankan Pak Syahbani bisa menginspirasi Anda. Selalu saksikan Ragam Tabalong dengan berbagai tayangan yang menginspirasi.